Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Trifosa Penisirik. Nah, pada video sebelumnya kita sudah mempelajari tentang konsep dan jenis larutan penyangga. Pada video kali ini kita akan lanjut ke subtopik yang berikut, yaitu tentang pembuatan larutan penyangga dan prinsip kerja dari larutan penyangga. Sebelum itu perlu kita ketahui kompetensi dasar, tujuan, dan peta konsep dari materi larutan penyangga itu sendiri. Yang pertama ada KD dari larutan penyangga. Di sini ada dua KD, yaitu KD yang pertama 3.13 yang membicarakan tentang peran larutan penyangga dalam tumbuh makhluk hidup. Kemudian 4.13 tentang merancang, melakukan, dan menyimpulkan serta menyajikan hasil percobaan untuk menentukan sifat larutan penyangga. Kemudian, adapun indikator pencapaian kompetensi, di sini yang pertama, menganalisis larutan penyangga dan bukan larutan penyangga. Kemudian yang kedua, menjelaskan prinsip larutan penyangga. Yang ketiga, menghitung pH larutan penyangga. Dan yang keempat, menjelaskan peran larutan penyangga dalam tubuh makhluk hidup. Kemudian kita masuk pada peta konsep. Di sini ada 5 subtopik dari larutan penyangga itu sendiri. Ada pengertian, prinsip kerja, jenis, perhitungan, serta peran larutan penyangga. Baik teman-teman, langsung saja kita masuk pada topik yang pertama tentang pembuatan larutan penyangga. Nah, kita masuk yang pertama tentang pembuatan larutan penyangga asam. Pembuatan yang pertama yaitu dengan menambahkan garam ke dalam asam lemah CH3CO-. Nah, untuk pembuatan yang pertama ini, ketika kita menambahkan garam ke dalam asam lemah, maka garam tersebut akan mengalami ionisasi. Nah, reaksinya sebagai berikut. CH3COONA akus akan menghasilkan CH3CO- akus dan Na+ akus. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa larutan garam dari natrium asetat itu akan terurai menjadi larutan ion asetat dan larutan ion Na. Sementara untuk pembuatan yang kedua di sini dengan menambahkan basa kuat. Nah, yang harus kita garis bawahi bahwa ketika penambahan basa kuat, maka satu syarat yang harus kita penuhi adalah terdapat asam lemah berlebih atau larutan CH3COOH itu mengalami kelebihan sehingga kita bisa menambahkan asam kuat ke dalam larutan tersebut. Nah, ketika kita tambahkan maka dia akan mengalami suatu reaksi juga. Nah, reaksinya sebagai berikut. Larutan CH3COOH dapat bereaksi dengan larutan NaOH dan akan menghasilkan larutan Na+, larutan CH3CO- dan air. Jadi ketika asam asetat direaksikan dengan basa kuat natrium hidroksida, ketika kita campur maka dia akan menghasilkan air, kemudian ada menghasilkan lagi ion asetat dan natrium. Selanjutnya kita masuk pada pembuatan larutan penyangga basa. Untuk pembuatan larutan penyangga basa mempunyai 2 tahap sama seperti pada larutan penyangga asam. Tahap yang pertama yaitu dengan menambahkan garam ke dalam basa lemah. Basa lemah di sini saya menggunakan contoh nitrat dan amonium NH3 dan NH4+. Ketika kita menambahkan garam NH4Cl, maka garam tersebut akan mengalami ionisasi dengan reaksi sebagai berikut. Larutan NH4Cl mengalami ionisasi menjadi larutan NH4+ dan larutan Cl-. Kemudian untuk cara yang kedua yaitu dengan menambahkan asam kuat ke dalam basa lemah berlebih. Reaksi yang akan terjadi ketika kita mencampurkan asam kuat HCl dengan basa lemah NH3 sebagai berikut, yaitu NH3 akus direaksikan dengan HCl akus akan menghasilkan NH4+ akus dan Cl-.
Nah, jadi untuk pembuatannya cukup gampang teman-teman, hanya ada dua cara utama dan itu sama perlakuannya untuk larutan penyangga asam dan untuk larutan penyangga basa. Selanjutnya kita masuk pada prinsip kerja daripada larutan penyangga itu sendiri. Nah, untuk prinsip kerja yang pertama yaitu untuk larutan penyangga asam menggunakan asam asetat dan ion asetat. Nah, di sini asam asetat sebagai komponen asam lemah dan ion asetat sebagai komponen basa konjugasinya. Prinsip yang pertama, jika kita akan menambahkan suatu asam ke dalam larutan penyangga asam tersebut, maka suatu asam yang akan kita tambahkan akan bereaksi dengan basa konjugasi dari larutan penyangga asam tersebut. Nah, jadi kalau asam bereaksinya dengan basa konjugasi. Seperti contoh, H+ akan bereaksi dengan basa konjugasi yaitu CH3COO- akan menghasilkan CH3COOH. Kemudian, jika kita menambahkan suatu basa ke dalam larutan penyangga asam, maka yang akan bereaksi adalah asam dengan reaksi sebagai berikut. OH- ketika direaksikan dengan CH3COOH mengalami kesetimbangan dan akan menghasilkan CH3COO- dan H2O atau air. Ketika ditambahkan asam, maka yang bereaksi basa konjugasi, kemudian ketika ditambahkan basa, maka yang bereaksi adalah asam lemah. Selanjutnya kita masuk pada prinsip kerja larutan penyangga basa. Nah, untuk prinsip kerja larutan penyangga basa di sini sama, ada dua cara juga. Sini saya menggunakan contoh nitrat dan amonium, NH3 dan NH14. Cara yang pertama, ketika kita menambahkan asam ke dalam larutan penyangga basa. Nah, maka ini ketika tambahkan asam H+ yang akan bereaksi adalah basa lemahnya atau NH3. H+ direaksikan dengan NH3 akan menghasilkan NH4+. Kemudian ketika kita menambahkan basa ke dalam larutan penyangga basa, maka yang akan bereaksi adalah asam konjugasinya atau NH4+. Dengan reaksi OH- direaksikan dengan NH4+ akan mengalami kesetimbangan dan menghasilkan NH4OH atau amonium hidroksida. Selanjutnya kita masuk pada beberapa contoh soal. Contoh soal yang pertama, periksalah apakah campuran larutan berikut bersifat penyangga. Di sini dikatakan terdapat 50 ml larutan asam asetat 0,1 molar yang direaksikan dengan 50 ml larutan kalsium asetat 0,1 molar. Nah, di sini kita bisa ketahui bahwa asam asetat merupakan suatu komponen asam lemah. Kemudian di sini ada garam, yaitu kalsium asetat. Dari garam ini kita bisa melakukan reaksi ionisasi menjadi CaCH3COO 2 kali, mengalami reaksi ionisasi sehingga menghasilkan 2 CH3COO- dan Ca2+. Nah, di sini 2 CH3COO- merupakan komponen dari basa konjugasinya. Sehingga dapat kita simpulkan bahwa campuran larutan ini merupakan suatu larutan penyangga. Lebih spesifik merupakan campuran larutan penyangga asam. Karena terdiri dari asam lemah dan basa konjugasi. Nah, untuk contoh soal yang kedua. Terdapat 150 ml larutan asam asetat 0,1 molar direaksikan dengan 50 ml larutan natrium hidroksida 0,1 molar. Langkah pertama, kita mencari jumlah mol dari asam asetat dan natrium hidroksida menggunakan rumus molar dikali dengan volume. Nah, melalui rumus tersebut didapat hasil jumlah mol dari asam asetat sebesar 0,015 mol dan jumlah mol dari natrium hidroksida sebesar 0,005 mol. Kemudian menentukan reaksi yang terjadi antara campuran larutan asam asetat dan natrium hidroksida. Reaksinya yaitu CH3COOH direaksikan dengan NaOH
mengalami kesetimbangan dan menghasilkan CH3COONA dan H2O. Setelah menentukan reaksi yang terjadi, selanjutnya kita menentukan reaksi kesetimbangan menggunakan rumus MRS, mula-mula, reaksi, dan saat setimbang. Mula-mula, jumlah mol dari asam asetat sebesar 0,015 mol didapat dari rumus yang kita gunakan pada langkah awal. Kemudian untuk natrium hidroksida sebesar 0,005 mol. Nah, pada saat mula-mula ini produk masih belum mempunyai nilai mol. Selanjutnya kita masuk pada bagian yang kedua, yaitu pada tahap reaksi. Jumlah mol yang akan digunakan pada tahap reaksi ini yaitu jumlah mol dengan nilai yang paling kecil dari jumlah mol mula-mula atau jumlah mol awal. Di sini yaitu 0,005 mol, nilai mol dari natrium hidroksida. Jadi, pada tahap reaksi, jumlah mol dari reaktan dan produk sama, yaitu 0,005 mol. Pada tahap setimbang, jumlah mol mula-mula dikurangi jumlah mol reaksi, maka didapat jumlah mol asam asetat sebesar 0,01 mol. Kemudian natrium hidroksida habis bereaksi atau tidak mempunyai jumlah mol yang tersisa. Kemudian natrium asetat sebesar 0,005 mol dan H2O atau air sebesar 0,005 mol. Jadi dari hasil yang kita dapat kita simpulkan bahwa larutan penyangga tersebut merupakan suatu larutan penyangga karena terdapat asam lemah berlebih dan terdapat garam. Jadi untuk pembahasan materi pada topik yang kedua tentang pembuatan dan prinsip kerja larutan penyangga serta beberapa contoh yang sudah saya paparkan, semoga teman-teman sekalian bisa memahami dengan baik. Sekian dari saya, terima kasih.